Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 6. Sekarang akan Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mengomunikasikan puisi hasil karyanya sendiri dengan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan berkreasi, siswa mampu membuat sebuah tarian kreasi perpaduan tari merak. Nah, sekarang kita belajar membuat puisi tentang profesi. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana membuat puisi tentang profesi. Contohnya adalah polisi. Anak-anak boleh membuat puisi dengan judul yang lain seperti itu. Coba silakan anak-anak perhatikan agar anak-anak nanti bisa mencontoh bagaimana caranya seperti itu. Silakan disimak ya. Polisi, tubuhmu tegap seperti kesatria, berseragam loreng dan mengangkat senjata, terlihat berwibawa saat berjalan, tatapan mata yang tajam dan penuh kedisiplinan. Polisi, jiwamu seperti jiwa pejuang, tugasmu sangat mulia, memegang janji setia untuk membela bangsa dan negara. Nah, itulah tadi puisi yang dibacakan oleh teman kalian. Sekarang kita lanjutkan kreasi tari merak. Kalau tadi puisi, sekarang tarian. Beberapa contoh tari kreasi daerah antara lain ada tari merak dari Jawa Barat, tari kupu-kupu dari Bali, ada juga tari jaipong dari Sunda, dan tari Banjar Kemuning dari Jawa Timur. Kali ini kita akan bahas yang terkait dengan tari merak. Ya, tari merak itu mengekspresikan kehidupan hewan, yaitu burung merak. Nah, tari merak itu menggunakan iringan lagu gending, macan, ucul. Nah, itu gending, macan, ucul. Nah, tari merak sering digunakan untuk menyambut pengantin pria atau sebagai hiburan untuk tamu dalam acara pernikahan. Nah, sekarang kita perhatikan kelengkapan tari merak. Jadi semua itu harus ada kelengkapannya ya. Ya, kelengkapan tari merak. Apa saja kelengkapan tari merak? Ya, yang pertama, mahkota.
Mahkota yang dikenakan oleh penari tari Merak disebut juga dengan nama siger. Ya, namanya siger. Aksesoris ini terbuat dari susunan payet atau pernik dengan bermacam warna, sehingga terkena sinar akan menjadi layaknya bulu-bulu merak berkilau seperti itu. Nah, sekarang fungsi mahkota. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai simbol keanggunan penari. Yang kedua, hiasan telinga. Nah, bagian telinga pada penari tari Merak menyerupai ornamen yang terdapat dalam kostum pewayangan. Nah, properti ini bernama sesumping. Apa anak-anak? Sesumping ya. Jadi namanya sesumping. Nah, yang masih menjadi pelengkap mahkota. Jadi sesumping ini merupakan pelengkap untuk mahkota. Jadi kalau pakai mahkota tanpa sesumping dilihat kurang bagus seperti itu ya. Jadi memang ini sesumping ini adalah kelengkapan dari mahkota. Yang ketiga, hiasan sanggul. Ya. Bagian belakang rambut para penari menggambarkan burung merak jantan. Ya, sebagian orang tua menyebut properti ini dengan nama Garuda Mungkur. Ya, namanya bagus ya, Garuda Mungkur. Ya. Terus selanjutnya yang keempat, hiasan dada. Nah, penari tari Merak mengenakan kain seperti kemben. Ya. Kalau orang Jawa nyebutnya ya kemben itu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang kelima, sayap. Ya. Dalam pementasan, sayap memiliki peran penting yang menggambarkan bahwa tarian ini melambangkan seekor burung merak seperti itu ya. Sekarang yang keenam, apok. Apa ya apok ya? Apok merupakan kain penutup yang berbentuk melingkar yang dikenakan oleh penari sebagai penutup atau digunakan untuk menutupi leher hingga ke bawah dada. Jadi bagian leher sampai ke bawah dada itu ditutup dengan properti yang disebut apok. Sekarang yang ketujuh, penutup bawah. Ya, sebagai penutup bagian bawah atau kaki, para penari menggunakan busana berbentuk rok. Nah, jadi bentuk busananya nanti seperti rok ya. Tentunya yang perempuan tahu apa itu rok. Ya, seperti itu. Kalau tadi properti kelengkapan yang dipakai oleh penari Merak, sekarang gerakannya ya. Jadi gerakan tarian Merak. Yang pertama, gerakan kepala. Ada galier. Apa itu galier? Ya, galier adalah gerakan memutarkan kepala. Ya, jadi gerakan memutarkan kepala disebut galier. Yang kedua, gilek adalah gerakan menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Jadi dalam menari tari Merak itu ketika kepala digoyang ke kanan dan ke kiri itu namanya gerakan gilek. Setelah itu sekarang yang kedua gerakan tangan. Ya. Di sini ada ukel. Ya, ada ukel. Ukel adalah gerakan memutarkan tangan. Jadi tangan diputar-putar seperti itu. Selanjutnya selut. Apa itu selut?
Salute adalah gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas secara bergantian. Jadi bergantian. Tangannya digerak-gerakkan bergantian. Ya, selanjutnya capang. Apa itu capang? Capang adalah gerakan membengkokkan salah satu tangan. Jadi tangan nanti dibengkokkan seperti itu, ya, bukan patah ya, tapi dibengkokkan, sengaja dibengkokkan. Nah, itu namanya capang. Mungkin kalau orang desa namanya capeng, begitu mungkin ya. Malang kerik, mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya nyawang. Apa itu nyawang? Nyawang adalah gerakan tangan yang menandakan sedang melihat keadaan yang jauh. Jadi seperti orang hormat bendera itu ya. Jadi tangannya dibuka, dirapatkan, lalu ditaruh di depan kening seperti itu. Ya, seperti orang melihat ke arah jauh. Nah, seperti itu. Tapi kalau hormat bendera di sebelah samping ya, di samping, di pelipis, di alis ya. Tapi kalau nyawang ini itu agak ke tengah. Jadi seperti orang yang melihat kena sinar. Nah, dilihat gitu, atau melihat keadaan jauh. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya lontang kiri. Lontang kiri atau lontang kanan. Apa itu? Ya, lontang kiri atau lontang kanan adalah gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian. Nah, sekarang gerakan yang ketiga, gerakan kaki. Ya. Gerakan kaki itu ada duduk deku. Apa itu? Duduk deku adalah gerakan melipat dua kaki ke dalam. Nah, gerakan melipat dua kaki ke dalam. Setelah itu seser. Apa itu? Seser adalah gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan ke kiri. Ya, namanya unik-unik ya. Ya, selanjutnya siring. Apa itu siring? Siring adalah gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki secara bersamaan. Nah, itu namanya siring. Nah, seperti itu. Sekarang gerakan yang keempat. Apa coba? Ya, betul. Gerak gabungan. Ya, gerak gabungan. Nah, di sini ada istilah mini cheat. Ada mini cheat. Ada yang tahu? Iya, memang istilahnya unik-unik ya. Mini cheat. Apa itu mini cheat? Mini cheat adalah gerakan gabungan kepala, tangan, dan kaki dan digerakkan bersamaan. Tetapi tangan dan kaki berbeda, yaitu tangan ke kanan berpasangan dengan kaki kiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi seperti orang berjalan itu ya mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah gerakan-gerakan dalam tari merak. Memang kalau didengar lucu ya, memang aneh. Tapi memang istilahnya memang yaitu. Jadi kita pahami, kita betul pahami, pelajari. Nanti kalau sudah terbiasa, itu tidak lucu lagi, tapi itu suatu kebanggaan. Setelah anak-anak mempelajari tentang puisi dan juga tari, sekarang silakan mengerjakan soal berikut. 1. Buatlah puisi dengan tema profesi. Lalu bacalah di depan cermin. 2. Buatlah gerakan gabungan tari merak sederhana.
itulah tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.